Orang kalau masih menganggap bahwasanya Allah itu adalah eksistensi fisikal susah. Paham aku susah? Ayo nyo menganggap semakin tinggi tempe semakin dake jo Allah itu bahaya. Padahal posisi seorang hamba paling dekat dengan Allah itu adalah ketika sujud. Kalau sujud padusi, Pak. Ah, 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 ah. Marapek badan kau ya. Menegur imam dengan cara mendehem itu batal solat. Para hurufnya tuh, Bu. Ya imam agak panjang baca ayat aja. Itu para hurufnya tidak. Hamzah ha mim tidak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. فنوينا التعلم والتعليم والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله تعالى وبسنة نبيه صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضات الله وصوابه وقربه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. Bapak-bapak, ibu-ibu, para jamaah yang dimuliakan Allah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam mudah-mudahan selalu tercurah untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dilimpahkan pula untuk keluarga dan para sahabat beliau serta kepada siapapun yang telah menyampaikan ajaran beliau kepada kita, termasuk orang tua dan guru-guru kita. Mudah-mudahan kita, keluarga kita, anak cucu kita semuanya tetap berpegang teguh kepada apa yang telah dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita nanti di akhirat bisa dibangkitkan bersama-sama dalam barisan beliau dan mendapatkan syafaat dari beliau. Melanjutkan kajian kita, pada pertemuan sebelumnya kita sudah bahas sunnah-sunnah solat. Sunnah-sunnah solat ini berkaitan juga dengan makruh-makruh solat. Sama dengan wudhu, disunnahkan misalkan membasuh muka 3 kali. Nah, ada kalanya otomatis kalau membasuh muka saat wudhu cuma 1 kali makruh. Ya, makruh itu lawannya sunat. Meninggalkan makruh hukumnya sunat. Meninggalkan sunat hukumnya makruh. Kalau wajib lawannya haram. Meninggalkan yang wajib hukumnya haram. Meninggalkan sholat hukumnya haram. Meninggalkan yang haram hukumnya wajib. Ya. Makanya setelah kita membahas tentang sunnah-sunnah salat, memang cocok kita membahas tentang makruhat as-salah. Makruh salat. Kalau di modul itu halaman 28. Ya, kalau di yang fotokopian halaman 28. Halaman 20. Ada nomor halamannya, Bu ya? Iya, halaman 28. Itu kita baca capek saja sebab sabananya mau ulang-ulang balik. Kita sudah bahas sebagiannya dalam pembahasan sunnah-sunnah salat. Di antara hal yang makruh dilakukan ketika salat, yang pertama adalah al-iltifat. Menoleh-noleh dalam salat. Menoleh-noleh dalam salat asal tidak dengan dada itu tidak membatalkan salat. Ya, menoleh dalam salat itu tidak membatalkan salat, akan tetapi makruh dilaksanakan dalam salat. Nabi SAW katakan, la yazalullahu azza wa jalla muqbilan 'alal 'abdi fi salatihi ma lam yaltafit. Allah Subhanahu wa taala senantiasa menghadap atas seorang hamba dalam salatnya selama dia tidak menoleh. Fa idzal tafata insarafa anhu. Kalau menoleh seorang hamba ini, maka Allah berpaling pula dari dia. Salatnya tetap sah. Kenapa tetap sah? Karena ada juga hadis lain. Ini banyak sebenarnya hadis lain yang menjelaskan kalau salatnya tidak batal. Nah, di antaranya sahabat yang menengok Nabi ketika salat dan jenggot Nabi bergerak-gerak. Nah, berarti kan manulih just gitu. Ya. Berarti salatnya tidak batal tapi makruh menoleh. Kalau dada yang berpaling dari kiblat, dado kemana dan berpaling dari arah kiblat baru batal. Nanti kita bahas itu dalam pembahasan hal-hal yang membatalkan salat.
Kemudian selain menoleh juga makruh hukumnya menengadah, ya, mendongkakkan pandangan, mendongkakkan pandangan. Ya, Nabi SAW bersabda, "Ma balu aqwamin yarfa'una absarahum ila sama'i fi salatihim." Ini apa-apaan? Kalau mabalu ini apa-apaan? Kira-kira seperti itu kalau terjemah bebasnya, ya. Mabalu, keadaan seperti apa? Itu kalau terjemahan lurusnya. Apa-apaan ini orang-orang mengangkat pandangan mereka ke langit dalam solat. Aku jangan mikir tabok-bawa lo kakidah nak jalih ke yo. Bakok madok ke langit, Allah adik di langit Ustaz. Itu lo. Ya. Ada pula orang angkat pandangan tak? Nabi protes. Nabi salahkan, jangan mandang ke langit. Itu pula bagaimana kita Ahlussunnah wal Jamaah meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala munazzahun aniz zamani wal makan, tidak terikat waktu, tidak terikat tempat. Orang kalau masih menganggap bahwasanya Allah itu adalah eksistensi fisikal, susah. Paham aku susah? Ayo nyo menganggap semakin tinggi tempe semakin dakik jo Allah itu bahayut. Padahal posisi seorang hamba paling dekat dengan Allah itu adalah ketika sujud. Semakin merendah justru kita semakin dekat dengan Allah. Kemudian ini juga nih yang hadis yang kita sebutkan tadi, Allah itu berhadapan dengan orang yang salat selama dia tidak menoleh. Dan dalam salat juga nanti makruh, haram malah ya. Maludah, hati-hati ya, dilarang oleh Nabi SAW. Tak boleh dalam salat maludah ke depan. Ya, hadisnya karena Allah Subhanahu wa taala itu berada di hadapan orang salat, maka kalau meludah jangan kemuku. Ada hadis yang menyatakan andai misalkan kita menemukan gangguan dalam salat maka meludah 3 kali. Ya, ada riwayat yang menyatakan demikian. Itu maksudnya bukan meludah ke depan juga, tapi meludah ringan saja kaki dak. Begitu. Ya, puas saja. Dan keluar lo badah cuma itu. Singgung orang sebelah. Ya. Itu contoh saja. Jadi hati-hati. Aduh, ya maludah menghembus-hembus tu ada ya. Itu sama seperti orang misalkan membaca zikir sebelum tidur, dia bacakan ke tangannya, kemudian dia gosok tangan itu ke seluruh tubuh. Kan ada yang seperti itu. Ada juga dalam hizib wirid Imam Nawawi, di pertengahan wirid itu ada kalanya kita itu menghembuskan 3 kali ke kanan, 3 kali ke kiri, 3 kali ke depan, 3 kali ke belakang. Ya, menghembuskan tanpa ludah. Itu maksudnya. Kemudian apa lagi? Makruh hukumnya. Ini ada hadis Nabi SAW katakan, umirtu an asjuda ala sab'ati a'dumin. Aku diperintahkan untuk sujud atas 7 tulang. Wala akufa thauban, dan tidak menyingsingkan kain. Wala sya'ran, dan tidak pula mengikat rambut. Nah, jadi ada orang bilang, Ustaz boleh solat mengikat rambut? Bajawiknya kira-kira. Ibu-ibu sembahyang mengambil abu? Ibu solat saja. Sebelum ada itu tuh kok pemaknaan hadis kok Pak. Ada orang bilang, misalkan laki-laki rambutnya panjang, kok nak boleh dikabik abu ada kok sih. Batu, keciknya hadisnya model kan tak boleh mengikat rambut dalam solat. Awak tu galak, memang tak boleh. Jangan dikabik rambut dalam solat. Cari-cari kerajo awak namanya. Banyak gari awak. Ya, solat tu khusyuk. Kalau kau dikabik, bila dikabik? Sebelum solat. Termasuk itu menyingsingkan kain juga. Ya, jadi kain tangan atau kain kaki jangan dikelenseng-kelengsengan dalam solat. Kalau mau disingsingkan, silahkan singsingkan sebelum solat. Kalau mau dijulurkan, silahkan julurkan sebelum solat, bukan dalam solat. Kalau terlalu banyak gerakan, ini dapat membatalkan solat. Makanya kalau tidak banyak gerakannya makruh. Kalau banyak gerakan, batal solat jadinya. Terus ini yang berkaitan dengan sunnah kemarin, solat ketika makanan sudah terhidang, makruh. Kalau makanan sudah terhidang, itu pun kalau kita lapar. Lita makanan terhidang, dahulukan solat, makruh. Mana yang didahulukan? Ya, dahulukan makan. Ustaz, kini kau makan taidang saja tarwi. Di rumah makan. Iya. Kalau awak lita ya.
Kan kita sudah sampaikan kemarin ya, kita pelihara khusyuk dalam sholat, maka hal-hal yang akan mengganggu kekhusyukan dalam sholat, kita singkirkan dulu. Kalau sesak ke WC, maka selesaikan dulu ke WC dulu. Kalau lapar, selesaikan dulu, dan seterusnya. Kemudian, itu juga ya, sholat ketika tasasak atau kebelet, ingin ke WC, nah, kemudian as-sholatu fi halatin nu'as, salat ketika terlalu mengantuk, dikhawatirkan nanti tertidur saat sujud, ya, hilangkan kantuk dulu baru kemudian salat. Kemudian juga terkait tempat-tempat salat harus juga diperhatikan, jangan salat di tempat orang lalu lalang, jangan salat di tempat yang berkemungkinan bernajis. Salat jangan di tempat yang ada kemungkinan najisnya. Tempat sampah, memang sampah itu suci walaupun kotor, akan tetapi jangan salat di situ. Sahkah salat di tempat sampah? Kalau ditanya sah, asal tempatnya suci memang sah. Tapi kan kita tidak hanya memandang sahnya saja. Ya, patut tidak nih salat? Bagus tidak nih salat di tempat seperti ini? Ya, nah, itu tentang makarih, makruh salat. Ada pembahasan ini juga ada di matan takrib ya. Umurun tukhalif fiha al-mar'atur rajula. Perkara-perkara dalam salat di mana perempuan berbeda dengan laki-laki. Laki-laki dan perempuan dalam salat sama atau berbeda? Oh, berbeda. Ini kita bahas cepat saja. Perbedaan yang pertama apa? Perempuan itu kalau salat mereka merapatkan badannya. Dalam sujud mereka rapatkan juga badannya. Bantu lapik sujud padusi sebenarnya. Ayo, kukus sujud laki-laki normal. Kalau sujud padusi, Pak. Ah, 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 ah. Marapik badan kau ya. Marapik badan. Bentuk lapik. Ya. Tangan jangan direnggangkan. Laki-laki pun kalau salat jamaah jangan direnggangkan tangan. Ustadz kan sunnah merenggangkan tangan dalam salat. Iyo, pas takbiratul ihram. Allah. Karena elbow kawan sebelah lain. Nah. Alah batinju lu. Ya, dalam sholat tuh kita juga pertimbangkan orang salah. Jangankan mengadu secara fisik ya. Baun bawang saja ango ndak boleh masuk masjid. Ya, man akalatu man layakrub masjidana. Siapa yang makan bawang putih maka jangan dekati masjid kami. Manan bawang putih apa dekati ya? Itu contoh tuh ya. Jadi kita ini muslim, orang-orang sekitar kita juga selamat. Selamat orang-orang sekitar kita. Ada guru kami dulu sampaikan, zaman sekarang kan ada emas imitasi, warnanya emas tapi dia bukan emas. Boleh laki-laki pakai? Boleh laki-laki pakai. Ya, karena dia bukan emas. Tapi kalau warnanya emas bagaimana? Kata guru kami, jangan dipakai. Yo, ini bukan fatwa fikih, tapi ini cuma fatwa akhlak. Tujuannya apa? Supaya orang sekitar kita tidak suuzon. Ya, tidak banyak pandangan-pandangan. Makanya memilih pakaian juga dalam salat penting. Kau salat enak gambar baju Iron Maiden. Aku kau mencari orang gambar tengkurak apa cik enak. Jadi pakai baju yang patut juga lah dalam salat. Jangan libas syuhrah ya. Jangan baju-baju yang mencolok. Aduh, pula orang mungkin mempreng enak dibuatnya di baju belakang ku ilusi optik, tambah pannya orang di belakang. Ya. Nah, jadi itu ya tentang salat kita rapatkan. Kalau bagi perempuan rapat walaupun salat sendirian. Kalau bagi laki-laki perhatikan orang kanan kiri juga. Kita merenggangkan tangan bagus, tapi tanpa mengganggu kekhusyukan orang di sebelah kita. Kemudian di dalam sholat kalau imam salah atau ada hal yang perlu untuk diingatkan, maka perempuan bertepuk.
Ndak tapuak mereka deh. Ah, mereka saja. Ah, ya, bertepuk sedikit saja. Kalau misalkan ndak akan tahu orang gara-gara tapuak, ndak usah tapuak. Ada kalanya orang ndak mau diingatkan atau ndak tahu saat diingatkan. Maka laki-laki yang mengingatkan dengan apa? Laki-laki mengingatkan dengan subhanallah. Ini perhatikan juga bapak-bapak, ibu-ibu, bapak-bapak terutama. Membaca subhanallah dalam solat dengan niat mengingatkan imam, maka solat batal. Ya, baca subhanallah dalam solat dengan niat mengingatkan imam, maka solat batal. Tapi kalau baca subhanallah dengan niat zikir sambil mengingatkan imam, itu yang betul. Ya, kau niat kau perlu benar kau. Kalau subhanallah menganan imam, ada bacanya. Subhanallah. Ini lo, hati-hati. Subhanallah. Baik-baik. Karena niat kita berzikir sambil mengingatkan imam. Itu tidak masalah. Tapi kalau ingatkan imam saja niatnya, tidak ada niat zikir, hilang makna zikir. Padahal isi solat itu doa dan zikir saja, kata Nabi SAW. Nah, kemudian yang perbedaan selanjutnya adalah batasan aurat antara laki-laki dan perempuan. Ini sudah kita bahas juga dalam syarat sah solat. Selanjutnya juga terkait sunnah sebelum solat. Bagi laki-laki disunahkan azan walaupun dia solat sendiri, sedangkan bagi perempuan cuma disunahkan iqamah. Ini beberapa perbedaan laki-laki dan perempuan dalam solat. Sekarang kita masuk bab baru, yaitu pembatal-pembatal solat. Ini yang penting. Pembatal solat. Halaman 31. Hal-hal yang membatalkan solat. Rukun solat 13. Syarat sah solat berapa? Syarat sah solat 5 ya. Suci dari hadas, suci dari najis, menghadap kiblat, mengetahui masuknya waktu solat, menutup aurat. Kalau ada dari 13 rukun atau syarat-syarat tadi tidak terpenuhi, maka solat batal. Itu secara global. Ya. Kalau ada perkara-perkara dari yang kita sebutkan tadi, rukun solat ataupun syarat solat tidak terpenuhi, maka solat batal. Ditambah nanti dengan standar uruf. Standar uruf yang menyebabkan solat itu batal. Nah, kita sebutkan di sini yang pertama yang membatalkan solat adalah al-kalamul amdi. Berkata-kata dengan sengaja, perkataan yang bukan bagian dari solat. Sama dengan perbuatan yang bukan bagian dari solat, itu juga membatalkan solat. Kenapa? Karena solat itu adalah perbuatan khusus, perkataan khusus. Yang kita ucapkan mesti ucapan solat, yang kita lakukan mesti perbuatan solat. Kalau kita lakukan perbuatan lain, maka batal solat. Kalau untuk mengatakan perkataan lain itu ada dalilnya itu ya, yang kita tuliskan di dalam modul. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa qumu lillahi qanitin. Dan solatlah kamu untuk Allah hal keadaan qanitin, tenang. Berarti tidak boleh kita berkata dengan perkataan lain. Sebab turunnya ayat ini ada riwayat menyatakan bahwasanya dahulu para sahabat ketika sholat masbuk hanya bertanya ke sahabat yang sedang sholat, rakaat keberapa itu? Masih menjawab Pak. Ya, tapi karena sudah ramai yang melakukan demikian, maka turun ayat ini. Qumu lillahi qanitin. Laksanakanlah sholat untuk Allah hal keadaan tenang. Nah, Nabi SAW juga katakan solat ini isinya cuma doa dan zikir, tidak boleh yang lain-lain. Maka kalau dalam solat kita membaca doa, membaca zikir, itu tidak masalah. Apa contoh? Imam Syafi'i, sebagaimana yang kita sebutkan juga pada hari Jumat yang lalu, dalam solat itu membaca ayat itu 50 ayat. Tidak panjang-panjang betul, tidak juga pendek-pendek betul. 50 ayat. Ketika beliau mendapatkan ayat tentang nikmat, maka beliau berdoa, ya Allah, jadikan aku di antara orang yang mendapat nikmat dan kaum muslimin. Seperti itu. Kalau beliau mendapati ayat-ayat azab, beliau juga berdoa, lindungi beliau dan kaum muslimin dari azab tersebut. Jadi guru-guru kita tidak pelit ya dalam berdoa ya. Semuanya didoakan. Wali jami'il muslimin wal muslimat, semuanya didoakan.
Nah, itu doa, tidak jadi soal. Nah, sebagaimana kita sebutkan juga, kalau doa tidak boleh selain dengan bahasa Arab. Doa tidak boleh selain dengan bahasa Arab. Zikir juga tidak masalah. Zikir juga tidak jadi persoalan itu dalam solat. Tapi kalau kalam ajnabi, perkataan yang bukan perkataan solat, tidak ada kaitannya dengan solat, maka batal solat. Standarnya apa, Ustaz? Standarnya pertama, perkataannya jelas, walaupun ngigau, hei, itulah batal kalau mau itu ya. Walaupun cuma 2 huruf hijaiyah ataupun 1 huruf yang punya makna, 1 huruf saja kalau dia punya makna, maka itu membatalkan sholat. Maka hati-hati, kalau memang batu tidak perlu dengan suara, jangan pakai suara. Kalau kuo menguap tidak perlu pakai suara, jangan pakai suara. Apalagi menegur imam dengan mendehem-dehem, itu batal sholat. Ya, menegur imam dengan cara mendehem itu batal sholat. Para hurufnya tuh, Bu. Ya, imam agak panjang baca ayat agak itu para hurufnya tidak hamzah ha mim, tidak banyak. Ya, itulah banyak tuh hurufnya tuh, batal sholat. Batu tidak masalah kalau batu memang batu asli, bersin juga kalau memang bersin asli. Tapi kalau kuo tidak perlu bersuara. Kuo kadang-kadang itulah mat apa tuh panjang ala hurufnya itu batal salat. Makanya hati-hati betul kita. Qumu lillahi qanitin, salatlah untuk Allah hal keadaan tenang. Ya, tenang. Kalau ndak basuaro aja. Kalau mau di sekolah ada murid kuo-nyo basuaro tu ambo iri telingo. Kuo ndak masalah, basuaro jangan baca. Ya, basuaro aja. Merduna suara Ustaz tekan tua itu coba. Ya. Menghormati orang bicara seperti itu. Ya. Selanjutnya apa? Berbuat banyak. Aku ambo pernah 2005 balik debat. Kalau kita lihat Bapak Ibu buku-buku fikih rata-rata mengatakan bergerak banyak itu membuat sholat batal. Bergerak banyak membuat sholat batal. Dicari dalil yang tegas, kita tidak dapat. Tidak ada dalam Al-Quran yang menyatakan bahwasanya yang bergerak banyak sholatnya batal. Tidak ada juga hadis yang menyatakan yang bergerak banyak sholatnya batal. Sehingga ada kawan bilang pada saya, berarti kitab-kitab fikih ini semuanya salah. Kenapa salah? Karena kitab fikih menyatakan bergerak banyak sholatnya batal. Padahal di Makkah kita boleh jadi melihat orang menggendong bayi. Nabi SAW juga pernah sholat dalam keadaan menggendong cucu beliau. Itu sekarang para ulama justru mengatakan bergerak banyak dapat membatalkan sholat. Awal-awalnya saya pusing juga, ya. Tidak ada dalil yang menyatakan bahwasanya sholat itu batal gara-gara bergerak banyak. Dalil apa yang tidak ada? Dalil sharih. Maka untuk yang serupa itu, ketika itu ambo jawe dengan pertanyaan yang agak ganji ya. Saya tanya seperti ini, Pak, ada orang dalam sholat, tangga sorbannya sorban lili bentuk kuah, sorban lili bentuk misalkan. Tanggal sorban dalam sholat, kemudian pas sholat dia lilit lagi. Banyak gariknya. Boleh enggak? Enggak boleh ada, tapi cakap boleh menggarik banyak. Atau ada orang rambutnya kusut dalam sholat. Kemudian ketika sholat, mungkin sholat di muka camin, di muka kacau, enak nampaknya buatnya kusut, di kaluannya sikit. Ambo tanya, kira-kira sholatnya sah enggak? Indah ada, baku indah apa? Kecak apa? Tadi buliah menggarik banyak. Iyo, iko garik, kan payah jadi. Berarti ada standar, ya. Gerak banyak yang membuat seseorang itu sholatnya batal apa kira-kira? Itulah kira-kira. Bergerak lebih dari 3 kali. Nampak orang dari jauh bergerak banyak sehingga seolah-olah dia tidak sedang sholat tampak oleh orang. Maka itu batal sholat. Hati-hati ya. Makanya kalau kita sholat gatal-gatal ya, yang kita hitung adalah persendian yang besar saja. Persendian yang besar saja. Kalau persendian kecil tidak masalah. Udah habis tidak masalah. Sampai ratus kali kan
Ya, atau hidung enak aman-aman dek kokonya salat tuh kali nak salahnya itu. Enggak batal salat. Tapi kalau tangan Sami'allahu liman hamidah. Ah, kula banyak kali. Lai je orang mesti itu. Ya, lai je orang mesti itu. Pokoknya perlu di kanan. Ya kan sujud enak. Sarawak agak sampai bas sujud. Angke cik. Ah, mana mesti kok sebelum sujud itulah banyak kali. Ya. Nyo hal-hal ketik ku perlu je di kanan. Kalau gata, gata mesti ikut saja. Kalau banyak gata ya gawat je tio. Mesti ikutnya itu bikolah salat mandilah dulu. Ya, jangan banyak gerak dalam salat. Gerak dalam salat itu kenapa batal? Nah, itu sama dengan yang tadi sebenarnya qumu lillahi qanitin. Tapi sebenarnya ini kita katakan membatalkan salat masuknya kepada mafhum mukhalafah. Allah perintahkan kita salat, maka kita jangan lakukan perbuatan lain selain daripada perbuatan salat kecuali ada hajat, kecuali ada perlu, ada keperluan silakan. Ya, itu untuk perbuatan selain perbuatan sholat. Dapat membatalkan sholat. Nah, kalau saf renggang, Ibu. Ayo tuh, kalau saf renggang, ya. Kalau saf renggang, kalau saf renggang, yang berkewajiban merapatkan diri itu yang di samping. Ya, kalau ibu tarik dia, sholat tidak batal. Sholat kita tidak batal. Tapi tidak khusyuk. Ya, koknyo kamar apik, koknyo ndak kamar apik, biasa aja lah. Ya, bukan berarti awak menganggap ini tidak sunnah. Ini sunnah juga, tapi memelihara kekhusyukan diri juga penting juga. Ya. Hah? Oh iya, Caca ndak tahu salahnya. Harusnya nyo tahu tuh marapiknya harusnya. Ya. Kalau satu orang di sabalah awak kawak urus dalam solat, ndak jadi kita fokus dengan ibadah kita nanti. Ya, ko safnya agak jarang, iko agak iko segala macam. Ya, nanti ibu nampaknya sholat nyo tahiyat akhir ndak ditunjuknya doh, awak tolong lo menunjukkan tangan jadinya ndak banyak. Itu sunat. Ya, Bu. Ya, ndak maju-maju. Yang samping merapat. Ya, yang belakang ndak maju-maju, maka yang samping yang samping merapat. Iya itu kecil Pak Imam, tinggal sajadah ketiknya. Kita katakan ya, ketika berdiri tidak boleh kita ruku. Kan kita sampaikan dulu ya, gata kaki ibu salat, gata kaki. Ibu gawi mau deko, Pak gawi mau deko, salat batal. Kenapa? Karena berarti kita ruku ketika berdiri. Itu bagaimana caranya? Ya, itu bedanya beda tipis, tapi sangat menentukan sah atau tidaknya salat. Sama dengan ngambil sajadah. Yang ambil sajadah ya, itu boleh terpaksa sholat di tempat yang tidak ada sajadah. Sajadah kita gimana? Dipakai oleh orang lain. Itulah hikmah sholat. Hikmah sholat itu kan kita tempelkan jidat kita di tempat yang biasanya kaki diletakkan. Ini enak nih sebenarnya nih. Karpet kita sudah bagus. Kalau di masa Nabi di mana orang sujud? Pasir saja. Banyak riwayat yang menyatakan bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sholat pakai sandal. Pakai khuf juga ada. Kenapa Nabi SAW dan para sahabat sholat pakai sandal? Karena memang ketika itu masjid lantainya tanah saja, pasir saja. Ya, itu tadarru'. Kalau orang ingin merasakan nikmatnya sujud, ya nikmat sebenar-benar nikmat itu sekali-sekali coba sujud di atas tanah. Coba sujud di atas tanah. Ya, lanjut. Kalau bergerak merapatkan saf, satu langkah ya.
Satu langkah. Maju satu langkah, maju satu langkah lagi. Kalau ada dua orang sholat, ini kita perlu relawan ya, tolong cek. Badu. Mana nan paling ganteng lah nak muko. Ah itu nan tagak ko nan ganteng sekolah. Aba tigo rencak. Nomor dua konyo salat. Ko imam. Aduh kemari. Ko imam, ko makmum cie. Kan mau deko kalau berjamaah. Datang surang lei. Kalau nyo ingin menarik makmum ko sabananyo takbir dulu. Takbir dulu. Allahu Akbar. Baru kaca. Mundur samo. Ya, supaya ndak prank. Batu prank lari kacanya lah mundur kawan. Pai cik lu. Hanya sabananya kan makruh tuh Makruh tuh orang berdiri sendiri tanpa saf. Surang saja nyo tagak itu makruh. Itu makanya kalau makmum sendiri dia bikin saf dengan imam. Maka ketika dia mundur, nyo mundur samo jo kawan yang sudah sholat jo. Itu sebenarnya. Ya, itu sebenarnya cara masuk saf di pertengahan. Ya, makasih banyak yo. Iya, nang ganting-ganting perlu. Jadi model sholat. Lah, mundurnya juga tadi satu-satu. Mundur satu langkah. Ya, kalau bisa salangkah kangkangnya gadang boleh. Ya, gadang kangkangnya enggak masalah. Tapi melompek enggak boleh. Melompek enggak boleh yo. Itu enggak boleh, itu batal salat. Itu gerakan dominan. Pokoknya jangan lakukan gerakan dominan dalam salat. Dulu ditanya oleh orang, ada video imam ketika nyo salat jatuh mik. Sehingga dalam salat diputar-putarnya mik. Mungkin itu batal salat. Ya. Iya, makruh jadinya. Kenapa? Karena berarti si makmum tadi mundur sendiri, dia berdiri. Kita belum takbir. Selama kita belum takbir berarti dia berdiri sendiri. Tapi kalau kita sudah takbir baru dipegang, berarti kita mundur dalam kondisi satu saf dengan si makmum. Itu contoh kasus saja ya. Perlu juga kenakanan sekali-sekali. Sama hal misalkan ini saf satu sudah penuh. Saf satu sudah full. Kita datang satu orang. Itu kan juga salah satu aturan saf. Gimana caranya? Takbir dulu, baru kaca orang belakang. Baru kaca yang di muko. Mundur dia. Ya, jadi kita berdua membentuk saf baru di belakang. Saf nomor 2. Ya, bukan kita colek dulu baru takbir. Enggak. Boleh juga, ya boleh, tapi makruh. Batal sholatnya enggak batal. Colek enggak mundur-mundur berarti enggak tahu, colek yang sebelahnya. Enggak. Ternyata semuanya enggak tahu, enggak pas sudah sholat kajanya ada orang gilo juga colek-colek. Itu mako perlu acok-acok piknik. Nan kadi colek tu nan tahu ya. Kan orang-orang enggak tahu lo di kaca-kaca. Ya, boleh talingonya lo berkaca, nak ngago dia bercakap gitu lah sih. Ya. Imamnya nyuruh mundur. Kalau kita ndak sholat jamaah reguler ya, andai misalkan terjadi kejadian seperti itu, ndak mau dia mundur, maka jamaah baru ini sholat saja di samping. Ndak mau dia mundur, sholat saja di samping, panjang saja ke samping. Ya, rusak lo sholatnya, mungkinnya terlampau khusyuk, bukan tak tahu dia terlalu khusyuk. Ya, sholat saja di samping. Lanjut. Selanjutnya yang membatalkan sholat adalah batalnya suci. Batal suci itu bagaimana? Tertimpa najis. Ketika sholat jatuh tai cacak ke peci, tidak batal sholat, buka saja peci. Ketika sholat jatuh tai cicak ke sajadah, tidak juga batal sholat. Ya, jatuh tai cicak, geser saja kita. Itu saja, geser saja. Tapi jatuh tai cicak ke baju, kalau kering ganti saja. Ganti. Kalau gaca, ayo batal sholat.
Tai burung, ayo batal salat. Aduh, iya balik bu. Ya, ya, sedang salat enak. Itu kalau kita tahu. Kalau enggak tahu, ya sudah. Ya, kalau enggak tahu ya sudah. Tertimpa najis itu batal salat. Ya, kemudian apa lagi? Tersingkap aurat, terbuka aurat. Ini hati-hati ibu-ibu, panjangkan kode dalam solat. Ketika berdiri aurat tertutup sempurna, namun ketika sujud nampak kaki. Kaki itu aurat. Takbir juga kan perempuan merapatkan saja tangan. Allahu Akbar. Kok enggak takbir? Allah. Nampak tangan. Nah, itu juga adalah aurat. Tersingkap aurat batal solat. Laki-laki juga seperti itu, hati-hati. Yang bajunya pendek, itu harus jaga-jaga betul. Ya, jangan sampai ketika sujud, ketika ruku nampak punggung. Sarawak agak lucu gitu, enak. Tuh nampak aurat batal salat. Nah, ada pembahasan orang-orang Arab ini kan suka pakai baju jubah seperti ini. Baju jubah seperti ini yang lehernya longgar, nyo ndak perlu basinglet di dalam, batal salat. Kenapa batal salat? Ketika ruku mengambang siku nampak pusing. Nah, ya, batal salat. Sampai seperti itu. Ibu-ibu juga walaupun pakai lengan baju panjang, misalkan ada yang salat ndak pakai tilakuang. Ada yang salat ndak pakai tilakuang, lengan bajunya lebar. Ketika takbir, walaupun ini ndak terbuka ke atas, tapi kambang, batal salat. Ya, maka lebih aman pakai manset. Lebih aman lagi pakai tilakuang. Ya, aman lagi pakai tilakuang. Ini juga diingatkan ya pada ibu-ibu lain ya, bukan jilbab yang wajib. Manta anak sekolah, awak pakai baju lalu, pakai jilbab cik lu, manta anak sekolah, enggak boleh. Pakai tilakuang manta anak sekolah. Ya, supaya tertutup aurat semuanya. Nah, itu tentang tersingkapnya aurat. Kalau aurat tersingkap karena angin, segera kita tutup, sholat tidak batal. Ya, tidak sengaja tersingkap aurat, langsung kita tutup, maka sholat ketika itu tidak batal. Tapi kalau tersingkap saja setiap rakaat, enak, setiap ruku nampak aurat, setiap sujud nampak aurat, itu enggak, batal sholat. Makanya perhatikan betul pakaian kita dalam sholat. Ada yang sekarang jual rompi sholat. Boleh pakai itu, silakan. Ya, untuk menjaga aurat. Selanjutnya yang tidak boleh dalam sholat juga makan dan minum, ini jelas tidak boleh makan dan minum, karena makan dan minum ini bukan sholat. Yang kita diperintahkan adalah perbuatan khusus. Makan bukan perbuatan sholat, minum juga bukan perbuatan sholat. Ini ijma ya. Tidak boleh makan dan minum dalam sholat. Selanjutnya batal wudu atau hadas. Terjadi hadas dalam sholat. Terjadi hadas dalam solat sebelum salam yang pertama ataupun sebelum salam yang kedua, kalau misalkan kita belum niat keluar dari solat, batal solat. Ya, Allahu Akbar, tapacu akan tuh, batal solat. Ya, atau apa lagi yang menyebabkan batal? Talalu, batal solat. Pas sujud talalunya enggak. Lalu pas kalau lalu ayam enggak batal wudu. Tapi kalau lalu pas sujud itu lama tuh. Ya, lah mimpi lo nyo. Lah mimpi nampak Makkahnya wallahu alam ya. Kemudian di kacanya dia bilang duduk lo nyo. Malah satu lo tahiyat. Kalau tidur dalam kondisi duduk, wudu enggak batal. Tapi kalau tidur dalam kondisi sujud itu wudu batal. Makanya hati-hati betul kita, konsentrasi, hilangkan dulu rasa kantuk, baru kemudian kita sholat. Kalau imam yang batal sholat, yang batal wudunya, imam wudunya batal, terdengar oleh makmum di belakang, imamnya tidak mau turun, imamnya tidak mau mundur, maka makmum yang mendengar kentut imam tadi sholatnya batal juga. Ya, itu umpama kita ikut naik mobil, supirnya tidak pandai bawa itu, sholat dengan imam yang sholatnya jelas batal, itu tidak sah sholat. Ya, tapi kalau makmum yang di belakang bagaimana? Tidak masalah. Makmum yang tidak tahu kalau imam sudah batal wudunya, itu tidak jadi soal. Makanya yang jadi imam tuh mesti orang yang
tahu ilmunya ya, tahu ilmu fikih tentang solat ini, sehingga andai misalkan batal wudunya dalam solat, tahu. Kalau di Parabe dulu ada namanya Nyek Imam Suar almarhum. Nyek Imam Suar ini karena sudah tua sering acuk lului lah istilahnya ya enggak. Nah, jadi beliau normal saja, enggak lo acuk benar do. Dalam solat pernah beliau seperti itu batal solat pas sujud. Pas sujud, sehingga pas sujud dia colek saja jamaah di belakang. Beliau jalan ke belakang, beliau colek jamaah yang paling belakang, yang pas berada di belakang beliau. Nah, sehingga yang di belakang itu saja yang melanjutkan sholat menjadi imam. Itu sujud surat tadi. Iya, Bu. Kalian tidak teluk, talayang ya. Lanjut, lanjut sholat. Jangan lanjut lalu. Itu makanya sebelum tarawih itu disunahkan mandi. Sebelum tarawih disunahkan mandi untuk apa? Membangkitkan semangat. Ya, Ustadz mandi malam rematik mitos. Kece dokter yo, tapi ibu coba rematik beko jangan salah lo ambo nak. Ambo dengar dari kawan keceknya mitos saja. Ya, mandi malam rematik. Bukan. Ya. Jadi pokoknya lakukan hal kalau ingin sholat yang panjang, lakukan hal-hal yang sekira-kiranya dapat membangkitkan semangat. Minum kopi, mandi dulu, mungkin menjelang maghrib, atau kalau ingin tambahan minum M150 minum extra jos enak. Bisa, pokoknya sholat tuh sebisanya saja. Sholat sebisanya saja. Bagus. Kalau disiko kan 1 juz 1 malam. Itu bagus. Tapi ambo nak ingin magih tahu cara gampang saja semalam ya. Itu rasio ambo saja. Ya, tapi untuk nan hadir malam kini ambo agih tahu ya. Sholat wajib harus berdiri, sholat sunat boleh duduk walaupun kita mampu berdiri. Sholat sunat boleh duduk walaupun kita mampu berdiri. Itu keistimewaan sholat sunat ya. Sholat sunat boleh dilakukan di atas kendaraan, sholat sunat boleh dilakukan dalam kondisi duduk walaupun kita bisa berdiri. Kalau sholat wajib di atas kendaraan tidak boleh, harus turun dulu dari motor, turun dulu dari onta, baru kita sholat wajib. Diberi keringanan jamak, diberi keringanan qasar. Tapi kalau sholat sunat boleh. Jadi setelah kita sholat wajib, naik lagi ke atas onta, kemudian kita niat ingin sholat sunat mutlak karena Allah Ta'ala. Maduk ke kiblat, takbir. Kemudian jalankan onta, sholat sesuai kemana menghadap hewan kendaraan tadi. Yang penting kalau disapu orang, jangan menyawi lo. Ya, kalau sholat di atas kendaraan, tenak. Kafat ya. Nampak oleh orang, Buya. Jangan Allah. Yuk, kemana? Nah, itu batal sholat. Tetap ya, yang dimaafkan cuma yang berkaitan dengan kendaraannya saja. Jadi kalau misalkan dalam sholat tarawih, kita ndak pede dengan kemampuan kita, maka sholat di pinggir-pinggir, letakkan kursi di belakang. Kursi di belakang, kita sholat dulu berdiri. Kalau ndak taluk tagak, duduk. Lah balik, tananggo balik kok. Tagak balik. Boleh seperti itu, boleh. Itu kecil imam. Nan gaek pedoa ndak panik-panik tu Ustaz. Ya banyak deh nak. Nan gaek pedoa lebih semangat ya Ustaz. Ibu-ibu kalau awak mudo ndak taluk tagak lamo jangan maraso lo, jangan maraso kalah lo dari nan gaek. Ambil saja alasan ini lebih berpengalaman. Nah itu alasan. Bako wak lah duduk saja. Kecik nan tu nak. Mudo barulah berkursi lo salat. Jawabnya, ya ibu kan lebih berpengalaman pada ambonya. Ya awak nan tahu batas diri awak. Yang tahu batas diri kita adalah kita sendiri. Ya, jangan terlalu dengarkan omongan orang lain. Jangan terlalu dengarkan omongan orang. Ambo dulu pernah ketika haji 2008 balik, pas ketika itu gerhana bulan.
Pas ketika itu gerhana bulan, nan nambo membawa jamaah yang pakai kursi roda, tawaf. Maka ketika orang sholat gerhana itu, saya berhenti, ikut sholat gerhana. Sholat gerhana sunnah, kayak ibu yo. Sholat gerhana aku sunnah, ditapuknya bode kawan sesama petugas. Wih, sholat gerhana siko rakaat 1 Al-Baqarah, rakaat 2 Ali Imran, rakaat 3 An-Nisa, rakaat kampe Al-Maidah. Bila kebantan ko jamaah pulang, manta jamaah ko wajib. Sedangkan sholat gerhana, itulah contohnya. Ya kan kaidah awak itu tadi ya, balanta sesuatu yang sunat dengan yang wajib, dahulukan yang awak ingin sholat sebenarnya, awak taluk barangkali sholat, tapi barangkali awak pun harus mau kuah-kuah badan. Ketika itu saya mampu mungkin secara fisik, tapi secara tugas tidak mampu. Ada hal lain yang perlu kita perhatikan. Nah, ini juga menjaga kesehatan itu perlu. Dan sampai nanti kita tumbang saja saat sholat karena ingin sholat 1 juz. Ukur-ukur kemampuan badan. Kalau tidak akan mampu sholat lama, sediakan kursi di belakang. Ya, biarlah jatuh ke kursi daripada tertungkui. Ya, itu kira-kira. Ya, Bu. Salam. Kalau taluk tagak. Ya. Ada orang yang tidak kuat berdiri, ada pula orang yang tidak kuat berdiri lama. Itu berbeda. Itu masalah ya, Bu ya. Kalau orang yang tidak kuat berdiri lama, hanya boleh duduk saat dia tidak kuat saja. Contoh, taruh kursi di belakang, dia dari awal sholat berdiri. Dari awal dia tetap sholat berdiri, andai nanti tidak sanggup berdiri, baru dia boleh duduk. Jadi bukan berarti nanti pas rakaat pertama dia berdiri, rakaat kedua boleh di kursi, tidak seperti itu konsepnya. Selama dia mampu berdiri, mesti berdiri. Hanya boleh duduk kalau sudah tidak sanggup. Kalau sholat sunat boleh dari pertama. Kalau sholat sunat boleh dari rakaat 1. Rakaat 1. Sholat sunat ya. Kalau sholat wajib enggak boleh. Sholat wajib enggak boleh. Ya, Bu. Ya, Bu. Pedoman laki-laki Nabi Muhammad, pedoman yang perempuan itu istri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Enak, tentu pedoman. Jadi kalau kita pedoman pada Nabi semua, nanti perempuan naik lo khutbah. Ya, gimana pada usia khutbah? Perempuan itu istitar. Ya, dirapatkan, Bu ya. Perempuan dirapatkan. Untuk dalil itu ada di modul kita buatkan ya. Untuk dalil kita buatkan di modul. Ini perkataan orang agak-agak benar, tapi jangan dibenarkan semua ya. Contoh kita Nabi itu contoh bagi laki-laki dan juga bagi perempuan. Iya, dalam hal yang bisa dicontoh oleh perempuan. Tapi kalau dalam hal yang ada khususiah laki-laki, ada pula khususiah perempuan, jangan ditiru-tiru. Ya, jangan ditiru-tiru. Nabi berjenggot, jangan tiru dulu. Ya, agak banyak ya pembatal sholat ya. Sama-sama, Bu. Insya Allah kita seketik leyo dua leyo kok. Selanjutnya yang membatalkan sholat juga berdehem sengaja. Itu yang kita sebutkan tadi, tertawa, terbahak-bahak, menangis, marawang-rawang, enggak, dapet ayat azab. Itu batal sholat. Menangis sajalah. Terisak itu dimaafkan. Itu dimaafkan. Tapi kalau menangis bentuk orang kesurupan, batal sholat. Tertawa juga batal sholat. Ada orang sholat tertawa seperti ini, itu masih sah sholat, walaupun pahalanya ada hilang. Ya, si anan suka gaduh-gaduh kawan sholat. Enggak. Kalau sampai tertawa terbahak-bahak, batal sholat. Tapi kalau itu balik, ya pahalanya hilang.
Kalau nangis, kalau terisak-isak itu dimaafkan, tapi kalau meraung-raung enggak. Kalau meraung-raung enggak. Ya. Al-anin ya, orang-orang seperti itu juga enggak sah salatnya. Kemudian bertukar niat. Ketika salat, contoh dalam salat enggak terdengar guru kain tajamua, contoh. Dia salat, guru kain terjemur. Apa dia bilang? Kalau turun hujan, saya batalkan solat untuk mangke kain. Maka batal solat ketika itu juga. Ya, solat itu tidak boleh taraddud, tidak boleh ragu-ragu. Fokus saja dengan solat. Jangan pakai kalau. Niat itu harus jazam. Bertukar niat, batal solat. Selanjutnya yang juga membatalkan solat adalah berpaling dari kiblat. Berpaling dari kiblat. Maka orang andai misalkan dia dalam solat, mungkin dia mau sujud, ke sujudnya, kakinya, lututnya bermasalah, sehingga ketika sujudnya harus maju dulu mereka. Maju dulu, mereka dulu, mereka sujud. Gambarkan saja Pak ya, kan tabayang enggak? Batal salat. Ya. Bacanya akan mereng. Baru sujudnya. Itu batal salat. Itu bagaimana caranya? Orang-orang yang kalau dia naik turun itu akan berpaling dari kiblat, pilihan dua. Kalau ndak duduk saja dari awal atau berdiri saja dari awal. Ya, berdiri saja dia dari awal, ndak turun dia. Karena memang lututnya itu rusak, lututnya sakit misalkan, maka berdiri saja dia. Rukuknya pakai isyarat, sujudnya pakai isyarat. Kalau dia sholatnya duduk, bagaimana? Rukuknya pakai isyarat, sujud bisa sujud. Sujudnya normal. Ya, jadi jangan dikira orang-orang sholat duduk itu bapak-bapak ibu-ibu pakai isyarat saja rukuk dan sujudnya. Enggak, sujudnya mesti sujud normal. Yang pakai isyarat cuma rukuknya saja, bukan sujud. Sujud tetap sujud normal. Kecuali sholat di atas pesawat. Kecuali sholat di atas pesawat. Ya, kalau sholat di atas pesawat itu enggak bisa sujud. Itu nantilah kita bahas dalam pembahasan sholat safar. Itulah barangkali kajian kita malam hari ini. Insyaallah pada pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang sujud, terutama sujud sahwi. Ini masih berkaitan dengan sholat wajib. Mohon maaf kalau ada yang salah, ada yang kurang, ada sesuatu yang tidak akan meletakkan pada tempatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.